nama saya Fitri Handayani, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan membahas tentang materi hubungan antara inflasi dan pengambilan keputusan. Jadi buat kalian yang belum tahu hubungan antara inflasi dan pengambilan keputusan itu apa, langsung saja kita simak video berikutnya. Hubungan antara inflasi dan pengambilan keputusan. Keputusan diambil untuk menangani atau mengurangi inflasi. Contohnya, ketika inflasi terjadi, pemerintah akan melakukan operasi pasar. Masyarakat selalu menganggap inflasi membahayakan karena akan berdampak pada melonjaknya harga barang serta kebutuhan hidup. Berikut adalah penjelasannya. Inflasi merupakan sebuah peristiwa ketika harga mata uang jatuh. Inflasi dapat disebabkan beberapa hal. Ada dua diantaranya adalah kelangkaan barang hingga kenaikan harga bahan bakar minyak. Inflasi merupakan penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu, inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi begitu penting untuk diperhatikan meningkat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang meningkat. Untuk mengembalikan agar stabil dilakukan kebijakan pemerintah dikenal dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berkaitan dengan kondisi real perkembangan inflasi dalam lingkup Indonesia tersebut, merasa sangat tertarik untuk melakukan kajian tentang inflasi di Indonesia, khususnya mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dengan judul Analisis Inflasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian tentang inflasi melalui model elektronik sederhana. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif runtur waktu, yang disebut dengan time series, tahun 2000 sampai dengan 2005. Selanjutnya data dianalisis dengan metode OLS alias Ordinary Least Square. Yang berikut adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta pencapaian. Dalam proses pengambilan keputusan bisa jadi berupa rasional atau irasional. Proses pengambilan keputusan adalah proses penalaran berdasarkan asumsi nilai, preferensi, dan keyakinan buat keputusan. Dalam proses memutuskan tentang suatu yang penting dapat dilakukan baik itu individu, sekelompok orang, atau dalam satu organisasi. Dan berikut adalah jenis-jenis. Keputusan biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan pribadi dan keputusan bersama. Keputusan pribadi merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan dilakukan secara perorangan. Keputusan bersama merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama. Keputusan bersama tidak boleh menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dan berikut adalah keputusan pribadi. Keputusan pribadi adalah keputusan yang dibuat sendiri dan mungkin tentang sesuatu yang menjadi perhatian juga. Misalnya, pengambilan keputusan di bawah ini kondisi kepastian. Dalam hal ini, pengambilan keputusan mengetahui dan pasti konsekuensi atau hasil dari alternatif keputusan yang dipilih. Sebagai contoh, pengambilan keputusan mengetahui dan pasti bahwa dengan jumlah uang sebesar 1 juta disimpan di dalam rekening bank akan bertambah 1 juta di dalam neraca pembukuannya. Yang berikut adalah pengambilan keputusan di bawah risiko. Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Misalkan, akan kemungkinan terjadi hujan esok. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Misalnya, Mr. X yang akan menjadi presiden pada pemilihan umum yang akan datang tidak diketahui probabilitasnya. Dan yang keempat, pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan dengan hierarki di sini didasarkan atas prioritas, di mana penyusunan prioritas itu membuat 3 prinsip, yaitu prinsip penyusunan hierarki, prinsip penetapan prioritas, dan prinsip konsistensi logik.
Dan yang terakhir adalah fungsi pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa fungsi pengambilan keputusan, terdiri atas awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Suatu yang bersifat futuristik artinya bersangkut paut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Berikut adalah tujuan pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa tujuan pengambilan keputusan, terdiri atas tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Dan yang kedua, tujuan yang bersifat ganda, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat tidak kontradiktif. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.